Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini kita kembali ya untuk membahas materi-materi yang berkaitan dengan P3K dan juga CPNS dan juga informasi-informasi menarik lainnya seputar edukasi. Tapi untuk kesempatan kali ini saya merasa bahwa kita perlu untuk membahas fokus di bidang P3K dulu kali ya. Nah, di sini karena memang saya berprofesi sebagai dosen, saya ingin berbagi dan juga ingin sharing lah gitu ya terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan dunia dosen. Dan karena di sini sebentar lagi akan tes P3K dosen, jadi saya juga ingin berfokus untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi video ini sedikit berbeda ya dengan video-video sebelumnya. Video-video sebelumnya itu kan membahas tentang pembahasan soal, tentang contoh soal, tentang prediksi soal yang mungkin keluar gitu ya. Nah, saya rasa sepertinya um, ini lumayan penting ya. Jadi sebelum kita lebih fokus lagi, lebih banyak lagi membahas tentang contoh-contoh soal, saya juga mau memberikan beberapa materi-materi penting terkait dengan kedosenan gitu ya. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan materi ini, pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lainnya sebanyak mungkin agar video ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu referensi teman-teman untuk belajar terkait dengan P3K dan juga CASN dan apapun itu ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Ini dia teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat ya, sebetulnya seorang dosen itu memiliki tugas, kewajiban, atau hak-haknya itu seperti apa sih? Gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengajar ataupun belum pernah masuk ke dunia dosen, jadi perlu nih untuk mengenal terkait dengan kewajiban dosen apa aja, berhak yang didapatkan oleh dosen ini apa aja. Jadi nanti nggak kaget ketika sudah masuk ke instansi ataupun sudah masuk ke universitas dan diberikan banyak sekali tugas-tugas di bidang kedosenan. Untuk teman-teman yang sudah berprofesi sebagai dosen sebelumnya, ini saya rasa perlu untuk dilihat juga ya, untuk meng-cross-check apakah sejauh ini kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan kedosenan atau justru kita tidak peduli sama sekali. Jadi di sini di materi kali ini, materi tentang hak dan kewajiban dosen ini pasti akan keluar nantinya di soal kompetensi teknis khususnya di etika dan tridharma perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi itu sudah pasti otomatis adalah bagian kewajiban ataupun bagian hal yang dilakukan oleh dosen-dosen. Oke, jadi di sini fokus sampai akhir videonya, jangan di skip karena memang setiap menitnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan kewajiban dan haknya dosen, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu persatu. Ini dia teman-teman semuanya terkait dengan dosen ya, guru dan dosen lebih utamanya ya. Terkait dengan guru dan dosen itu sebetulnya sudah dibahas dalam satu undang-undang. Ya, di sini saya mengambil rujukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang membahas tentang guru dan dosen. Tapi karena memang di sini fokus saya adalah ke dosen, kita akan membahas dosennya aja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama sekali yang perlu teman-teman ketahui bahwa seorang dosen itu apa sih gitu ya? Dosen itu diterjemahkan sebagai sosok seperti apa. Nah, jika memang kita merujuk kepada undang-undang tadi, khususnya pada bab 1 pasal 1 ayat 2, itu disebutkan bahwa dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebetulnya menjadi seorang dosen itu tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar.
Oke, di sini kita sudah difokuskan menjadi seorang yang profesional dan menjadi seorang ilmuwan. Artinya apa? Kita sudah memiliki segudang keilmuan dengan kualifikasi akademik yang sudah kita lalui. Untuk itu, teman-teman semuanya ini harus dihafal. Harus diingat bahwa menjadi seorang dosen ini adalah sosok yang memiliki segudang keilmuan yang memang sangat profesional, dan dia bertugas untuk mentransformasikan, ya, tidak hanya mengajar, ya, tidak hanya tidak hanya mentransfer, tapi mentransformasikan juga, kemudian mengembangkan, menyebarluaskan. Kemudian kita juga melakukan penelitian dan pengabdian. Semua ini berkaitan dengan keilmuan yang sudah kita jalankan, yang sudah kita geluti di masa akademiknya kita, di masa belajarnya kita, gitu. Ini dihafal teman-teman semuanya karena terkait dengan terjemahan dosen, ini biasanya muncul di soal-soal. Dan terutama ini seingat saya soal seperti ini juga muncul saat kami melakukan SKB di tahun 2021. Jadi sudah pasti tentang kedosenan itu akan sangat banyak dipertanyakan nantinya. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke kewajiban dosen. Nah, di sini sebetulnya kalau kita melihat dari undang-undang yang tadi, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dosen sebetulnya. Ada 6, ya. Yang pertama adalah kita bacakan dulu masing-masing, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang B, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang C, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang D, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian E, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau dilihat seperti ini, sebetulnya rinciannya adalah sangat panjang. Artinya apa? Kita bisa saja tidak mudah untuk mengingat, ya. Tapi di sini saya akan memberikan solusi biar teman-teman semuanya gampang mengingat, ya. Ini dia solusinya. Nah, dari narasi yang panjang tadi, saya mencoba untuk merangkum dan membuat bagan-bagan seperti ini agar mudah diingat. Ini mungkin bisa jadi salah satu solusi juga untuk teman-teman dalam menghafalnya, gitu ya. Nah, dari setiap poin-poin yang sudah kita bacakan tadi, saya akan jelaskan masing-masing poinnya. Untuk yang pertama, saya merangkumnya menjadi melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Artinya apa? Seorang dosen itu wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di sini tridharma perguruan tinggi ada 3, ya. Jadi ada pengajaran atau pendidikan, kemudian ada penelitian, dan juga ada pengabdian masyarakat. Jadi untuk menjadi seorang dosen tidak hanya mengajar, tetapi dia juga perlu dan juga wajib untuk melaksanakan penelitian, ya, seperti menulis artikel ilmiah seperti itu, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Artinya, dosen juga berkewajiban untuk mentransfer keilmuannya itu di lingkungan sosial, tidak hanya di kalangan mahasiswa aja, tetapi juga untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan background keilmuannya. Oke, dicatat ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, kewajiban dosen di sini saya mensingkatkannya menjadi proses pembelajaran 4M. Oke, dalam menyampaikan pengajaran atau dalam melaksanakan pembelajaran itu perlu untuk memperhatikan 4M, yaitu merencanakan. Sorry, di sini sedikit typo ya. Yang pertama adalah merencanakan. Oke, merencanakan di sini maksudnya adalah merencanakan materi apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa.
Kemudian melaksanakan ini artinya sudah ataupun dari perencanaan materi tadi diterapkan dan disampaikan kepada mahasiswa dengan bermacam-macam metode. Boleh itu metodenya adalah studi kasus, boleh metodenya adalah project based ataupun self learning ataupun yang berkaitan dengan fun learning seperti itu. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran, setiap dosen berkewajiban untuk memberikan nilai, yaitu menilai dari hasil kinerja setiap mahasiswa dan juga melakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi dari nilai yang sudah didapatkan oleh mahasiswa yang sudah kita berikan pada mereka. Kita evaluasi apakah sejauh ini nilainya baik atau tidak. Nah, kemudian ini menjadi refleksi diri seorang dosen. Oh, kalau nilainya buruk ataupun nilainya sedikit down, itu mungkin ada kesalahan di diri kita sebagai dosen dalam menyampaikan materi. Gitu ya. Ataupun mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi. Selanjutnya untuk poin yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi diri. Nah, maksud di sini adalah menjadi seorang dosen itu wajib untuk mengembangkan keilmuannya dia. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya itu kan dijelaskan bahwa meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang berkelanjutan. Nah, sama. Jadi di sini saya menyingkatkannya, menyimpulkan sebagai meningkatkan kompetensi diri. Nah, di sini dosen wajib untuk tidak hanya mengajar, tidak hanya melakukan penelitian, tidak hanya melakukan pengabdian masyarakat, tetapi dosen juga penting sekali untuk mengutamakan skill-nya dia. Jadi sekiranya dia memiliki skill apa gitu ya, misalnya si dosen ini berasal dari prodi ilmu komunikasi. Dia sudah melaksanakan pengajaran, sudah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, ternyata dia memiliki skill misalnya adalah di bidang public speaking. Dia mengikuti sejumlah kompetensi-kompetensi misalnya dengan mengikuti sertifikasi kompetensi public speaking. Nah, itu dia ikuti. Nah, hal ini menjadi satu poin penting juga yang harus dilaksanakan oleh dosen ya. Jadi skillnya dia juga diperhatikan gitu. Kemudian poin yang keempat adalah tidak diskriminatif pada perbedaan. Nah, di sini jelas ya teman-teman semuanya bahwa menjadi seorang dosen itu tidak boleh pilih-pilih. Oke, ketika dihadapkan dengan mahasiswa misalnya yang berasal dari daerah-daerah tertentu, itu sebetulnya tidak boleh untuk timbul rasa ataupun sikap diskriminatif ini. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya, gitu ya. Dan pun dari segi agama juga demikian, dari segi etnis, ras, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah taat dan patuh pada aturan agama, kode etik, dan etika. Nah, di sini menjadi seorang dosen itu tidak bisa bebas sebebasnya ataupun tanpa rambu tertentu gitu. Menjadi seorang dosen itu memang harus berada dalam koridor yang aman. Maksud di sini adalah koridor yang aman itu artinya sebagai dosen itu sudah memiliki aturan-aturan tertentu ya yang harus dipatuhi, dan juga menjadi seorang dosen itu juga terikat pada dirinya adalah agama yang ia yakini dan juga melihat ataupun menghargai agama lainnya, dan dia juga harus patuh pada kode etik dan etika. Kemudian poin yang keenam adalah pemersatu bangsa. Artinya adalah menjadi dosen itu tidak boleh, ini ada kaitan dengan diskriminatif tadi ya. Jadi menjadi seorang dosen itu dia harus mampu untuk menyatukan banyak pihak untuk menjunjung kesatuan bangsa. Artinya apa? Tidak boleh terpecah-pecah antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Justru dosen harus bisa menyatukan antara golongan-golongan yang berbeda ini, sehingga apa? Tujuannya sama, yaitu menjadi warga negara yang disiplin, menjadi warga negara yang patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Jadi keenam poin ini menjadi poin penting yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan menghafal ya, boleh digunakan. Oke, kita lanjut ke hak dosen. Nah, sama ya. Jadi hak dosen ada banyak juga. Di sini ada 7. Oke, cuman di sini saya langsung langsung menyajikan beberapa poin-poin penting aja yang sekiranya gampang dihafal.
Gitu ya. Kita lihat poin-poinnya. Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian B, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, serta memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Di sini saya singkatkan menjadi beberapa poin, tetap 7 poin, tapi dengan struktur kalimat yang sudah saya perkecil gitu ya. Ini dia. Untuk hak dosen, pertama adalah saya langsung merangkumnya, mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan sosial. Oke. Kemudian yang kedua adalah promosi dan penghargaan. Artinya apa? Atas setiap prestasi yang didapatkan oleh seorang dosen itu wajib untuk, bukan wajib ya, dosen memiliki hak atas penghargaan yang seharusnya diberikan untuk menghargai prestasi yang sudah ia dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan pelaksanaan tugas. Oke, jadi dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan kewajibannya, dosen itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Oke, kemudian yang keempat adalah kesempatan meningkatkan kompetensi. Di sini artinya adalah dibuka peluang sebesar-besarnya kepada dosen untuk bisa meningkatkan kompetensi dirinya, skill dirinya, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir adalah nggak terakhir ya, poin yang kelima maksudnya, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Nah, dosen itu bebas, diberikan kebebasan juga dari segi akademik. Maksudnya di sini adalah dia bebas untuk misalnya melanjutkan studi lebih lanjut misalnya, atau dia bisa mengikuti beberapa kegiatan penelitian misalnya. Jadi tidak hanya berfokus kepada kewajiban aja, dosen juga perlu untuk diberikan kebebasan untuk mendukung akademiknya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kebebasan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Di sini dosen berhak untuk memiliki kaidah ataupun ketentuan-ketentuan dalam menilai mahasiswa. Oke, tapi sesuai ya dengan kinerjanya, sesuai dengan hasil usahanya, dan juga dia memiliki kebebasan untuk meluluskan mahasiswa itu lulus atau tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan dalam organisasi keilmuan. Maksudnya di sini adalah dosen itu juga diberikan kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi, dalam pekan ilmiah, ataupun dalam lembaga-lembaga ataupun komunitas-komunitas lainnya yang berbasis kepada keilmuan. Oke, itu sedikit penjelasan tentang kewajiban dan hak yang harus diberikan kepada dosen. Jadi, terkait dengan materi ini pasti akan keluar. Saya yakin materi-materi seperti ini secara minimal 1 atau 2 soal pasti disinggung ataupun disajikan nanti saat tes P3K dosen. Jadi memang teman-teman harus belajar dan harus mengetahui dari segi kewajiban dan hak dosen itu seperti apa. Oke, itu aja dari saya di hari ini, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal nantinya, dan semoga teman-teman semuanya saya doakan lulus dan menjadi dosen terbaik di tahun setelah ini gitu ya, hingga suatu saat nantilah ya jadilah seorang dosen yang bermartabat dan juga dosen yang kece tentunya. Oke, itu aja ya teman-teman semua dari saya akhiri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.